Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kalau dilihat pemandangan ini pasti beberapa di antara Anda udah tahu ini di Riung Gunung di Kota Janto. Riung Gunung di Kota Janto. Salah satu tempat wisata kuliner favorit di Kota Janto, menyajikan ikan segar langsung di panen dari kolamnya di sini, ikan-ikan air tawar. Kali ini saya ingin buat vlog ini karena ingin ngobrol dengan seorang yang istimewa, bagi saya sih seorang kakak, seorang sahabat juga. Tapi banyak kita mengenal beliau sebagai seorang politisi, seorang pemimpin. Langsung aja kita nyapa ini, Ibu Iliza Sadudin Jamal. Kita makan sama Pak Dedi. Ikan tawar. Ikan air tawar, Bunda. Ikan air tawar. Pulang kampung lagi nih, Bunda. Ya, Sawu Kampung. Sawu Kampung dalam rangka tadi baru menyerahkan Mobil pustaka keliling. Ke Kabupaten Aceh Besar. Kangen nggak, Bunda, sama Aceh, Banda Aceh Besar, Bunda? Ya hampir sering pulang, jadi setiap pulang itu kuliner. Jadi ternyata ketika kita di kampung orang, yang paling kita ingat makanan di kampung sendiri itu luar biasa. Bunda mau bilang di kampung orang nggak enak makanannya? Ya enak-enak di kampung orang, enak kampung sendiri gitu maksudnya. Ya benar, Bunda. Lidah orang Aceh memang tidak bisa bohong, Bunda. Beda, substansinya beda, ikannya beda, semuanya. Karena memang maka bersyukurlah hidup di Aceh. Kita punya ikan segar yang luar biasa, kita punya tatanan kehidupan yang luar biasa, dan dari sisi harga juga sangat terjangkau dibanding ketika kita berada di kota besar. Jadi jaraknya jauh, kemudian sudah tidak segar, kemudian juga kalau dapat pun juga mahal. Jadi maka sudah enak, murah pula, mudah didapat. Itu Masya Allah, luar biasa. Saya tidak pernah melewatkan kuliner kalau pulang ke Aceh. Dan ya, ini bukti kosong semuanya. Ini satu meja ini Bunda semua. Jadi jangan bikin malu. Enggak, tadi rame ya. Tapi semuanya lagi melaksanakan ibadah salat zuhur. Bunda, ini mau nanya ini, Bunda. Enakan mana mimpin Banda Aceh sama jadi anggota DPR RI, Bunda? Dua-dua nggak enak atau dua enak? Ya pokoknya beda-beda. Kalau di eksekutif kita sebagai orang yang eksekutor ya, kita langsung sendiri, turutin sendiri mau buat apa, program apa. Tapi ketika kita berjuang di legislasi ini kan penuh tantangan. Karena memang terkadang kalau berpindah dari eksekutif ke legislatif, bedanya kan biasanya kita selalu ada tim yang bekerja dan sebagainya. Kalau ini kita harus berjuang, mau banyak membaca, kemudian ketika kita bersuara kadang-kadang ada hal-hal yang memang spesifik kita juga nggak begitu tahu, karena ini kan secara general nggak spesifik gitu ya. Apalagi saya di Komisi 10 kemudian di Badan Legislasi. Nah ketika kita membahas undang-undang, ini kan juga ketika kita bukan dasar latar belakang belajar hukum, nah ini kan harus kerja keras. Jadi memang kalau capek ya sama-sama capeknya, tapi seninya beda-beda. Ya saya mensyukuri, menikmati dimanapun saya berada, dan insya Allah di legislatif juga saya sangat bersyukur dan sangat menikmati apa yang sedang kita perjuangkan gitu. Jadi sama-sama berjuang bekerja untuk rakyat, tapi beda pola, beda cara, dan ketika kita berada di institusi ini ya tentu berbeda dengan saya ketika jadi anggota DPR Kota Banda Aceh. Dan jadi wali kota juga. Kalau jadi wali kota ya beda. Memang kalau eksekutif itu jauh lebih mudah ya, artinya lebih enak ketika kita langsung, masyarakat mau kita bantu apa, mau dibantu apa, mereka butuh apa, kita langsung. Tapi kalau ini kan kita menyuarakan, syukur kalau didengar, syukur kalau boleh. Tapi kalau misalnya tidak ya artinya kan suara mayoritas. Katakanlah misalnya dari fraksi A, fraksi B gitu ya. Tapi ya sami'na wa ta'na, akhirnya kan musyawarah mufakat, mana yang paling banyak mendukung ya itu gitu. Jadi artinya ya kita harus banyak bersabar lah ketika duduk di legislatif. Dan ini kan DPR RI, artinya juga mudah memikirkan seluruh kayak Indonesia aja, bukan hanya bukan Aceh hanya ya. Aceh, ya. Tapi juga bagaimana ini Bunda memposisikan ataupun supaya ada perhatiannya juga udah untuk Aceh. Ketika kita berbicara secara program, secara kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tentu kita bicara secara menyeluruh gitu ya, untuk Indonesia, untuk NKRI.
Tapi kemudian ada yang spesifik yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Katakanlah dalam bentuk program, kemudian dalam bentuk kebijakan Aceh dengan kekhususannya, dengan otonomi khususnya. Kemudian ketika pembahasan undang-undang ya tentu kita ingin salah satu yang konsideran yang diambil dalam pembahasan itu dimasukkan tentang UPA, misalnya hal-hal ada undang-undang yang diambil untuk Aceh kemudian diatur di dalam kanun Aceh, kemudian harus kita juga masukkan gitu di dalam undang-undang tersebut. Jadi ada yang spesifik yang memang diperjuangkan untuk Aceh, kemudian program yang kita bisa bawa ke Aceh sebagai anggota Komisi 10, tentu kan kita punya kewajiban, punya hak gitu ya untuk menyalurkan apa-apa yang program yang bisa kita berikan kepada masyarakat pemilih kita. Nah ini kan juga diatur dan ini tidak menyalahi, artinya memang rahmat Allah, yaitu misalnya ketika kita berjuang untuk Indonesia, tapi program kan tetap harus kita bawa ke Aceh, walaupun ada mungkin kawan-kawan ya kita bisa juga bawa keluar, tapi saya memang memfokuskan untuk program itu semua dibawa ke Aceh. Siap. Gitu. Udah ngomong-ngomong, ini kita udah setahun ini hidup di tengah pandemi berdampingan dengan corona. Bunda udah pernah positif COVID, Bunda? Alhamdulillah belum. Belum pernah, jangan sampai, Bunda ya. Bagaimana menghindarinya, Bunda? Sementara di sana wah seram betul kalau kita dengar. Ya sebetulnya kalau saya sih prinsipnya semua yang kita jalani kan yang ngatur Allah. Jadi tadi saya sempat juga ngobrol, saya bilang kita virus ini kan yang paling bahaya kalau virus kita lupa sama Allah. Jadi virus yang mengingat Allah itu insya Allah virusnya hilang, kitanya sih bahagia. Nah tapi kenapa ikhtiar wajib? Yang pertama, ketika kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu jangan pernah lupa. Berdoa, berzikir dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amalan-amalan yang disunahkan itu kita lakukan. Jadi ini juga bagian ikhtiar agar kita tidak terkena virus, jadi bencana dan sebagainya. Ini Rasulullah kan juga melakukan hal itu, dan kemudian misalnya makanan yang kita konsumsi, katakanlah ada kurma, ada madu, habatus sauda yang sunnah, selain kita dapat pahala sunnahnya, kemudian juga kita terhindar gitu, imunitas tubuh kita kuat. Jadi nggak usah susah-susah nyari yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau saya hari-hari dari dulu pun sampai sekarang keluarga yang dikonsumsi ya madu, habatus sauda, makan kurma gitu ya, kemudian jus dan sebagainya. Jadi artinya memang pola makan yang kita makan kita pilih-pilih juga gitu. Nah ini ikhtiar. Kemudian 3M itu kita pakai masker, cuci tangan, jadi menjaga jarak. Nah ini kan tetap kita lakukan. Kalau ada sebetulnya deteksi dini dari diri kita tuh ada. Kita kalau ada hal-hal mungkin ini dalam kerumunan ramai, kita segera menarik diri. Kemudian atau misalnya kita terpaksa harus, kemudian kita tetap harus misalnya masker, jaga jarak kalau kita udah nggak yakin gitu sama dalam kondisi itu. Nah, menghindar sejauh mungkin itu jauh lebih baik. Tapi kemudian tidak turun ke masyarakat, tidak beraktivitas, ini juga menjadi sesuatu hal yang membuat kita juga tidak nyaman gitu ya. Jadi ya semua serahkan sama Allah, tapi ikhtiar itu dikencangin juga. Jadi memang ada saatnya kita bisa lebih leluasa, ada saatnya memang kita harus memprotek diri. Walaupun kadang-kadang membuat orang lain nggak nyaman nih. Misalnya kita, sebetulnya kalau saya lihat ya, corona ini, virus ini yang harus kita hindari dengan katakanlah bersalaman. Kita sesama perempuan misalnya kita salaman, mungkin salaman nggak kita hindari, tapi setelah bersalaman kita pakai hand sanitizer dan kita sampaikan mohon maaf ya bukan apa-apa nih untuk ini aja. Artinya sunnah itu kita dapat, tapi kemudian proteksi diri juga kita lakukan. Begitu juga dengan masker dan sebagainya. Ada di saat-saat kita turun ke masyarakat nggak biasa gitu, apalagi di daerah kita. Di perkampungan, tapi kita sampaikan ini mohon maaf gitu ya, kita memang harus menggunakannya. Akhirnya mereka mengerti. Nah komunikasi ini yang harus kita komunikasikan sehingga orang juga tidak tersinggung, orang juga mau menerima, dan kita memberikan contoh yang baik gitu di tengah masyarakat sehingga akhirnya mereka juga bisa terima dengan baik. Karena memang kan coronavirus ini kan tidak semuanya wilayah, tidak semua desa yang terkena, ada wilayah hijau ya, kenapa tidak kita juga beradaptasi dengan lingkungan itu, tapi kita tetap harus memberikan contoh pembelajaran gitu agar ketika mereka masuk ke zona yang
yang tidak aman, mereka juga harus mempersiapkan segalanya. Jadi ya alhamdulillah saya kemana-mana juga saya pergi, saya beraktivitas. Ya Masya Allah lah, mudah-mudahan Allah menghindari itu. Kalaupun kena ya memang artinya memang udah kehendak Allah ya itu kena. Udah sampai kemana aja Bunda selama setahun ini? Setahun ini ya bolak-balik ke Banda Aceh, kemudian ada juga ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dan kemarin juga saya sempat ke Ukraina. Jadi artinya memang waktu awal orang semua takut naik pesawat, tapi saya pikir pesawat itu tempat yang paling aman karena apa, jarang ada orang di dalam pesawat dan sirkulasi udara di pesawat itu kan sangat steril ya. Jadi angkat ke atas kemudian sterilisasi kemudian turun dia bersih gitu ya. Tapi kemudian protokol kesehatan kan tetap dilakukan di pesawat, kita tetap pakai masker dan sebagainya. Jadi artinya memang kita yang tahu tentang diri kita gitu. Tapi jangan sampai juga kita dihantui ketakutan jadi kayak parno apapun semuanya. Jadi ya lagi-lagi kita yang bisa maintain diri kita sendiri gitu. Jadi kita jangan berdampak buruk ke orang lain juga jangan sampai memberikan distribusi yang buruk buat kita. Jadi semua itu ya kita jaga sesuai dengan apa yang harusnya kita jaga. Kalau ketakutan berlebihan juga ya jadi bahaya kan? Karena ketika kita ketakutan berlebihan kadang-kadang justru ya kayak teman saya ya, apapun yang masuk ke tasnya semua di hand sanitizer, disemprot disinfektan. Itu kadang-kadang jadi racun juga, tiba-tiba kalau dia makan gimana gitu kan. Jadi ada yang kita harus lapin, ada yang standar biasa aja gitu ya. Tapi yang jelas kita tahu mana yang tempat-tempat berkuman, mana yang nggak sehat ya. Kita sendirilah kita jaga. Jadi hidup biasa-biasa, tapi kemudian biasa-biasa itu dengan standar yang baik. Ya baik Bunda, ya mudah-mudahan ya pandemi segera berakhir. Amin, insya Allah. Cukuplah 2020 ini, 2021 bisa kembali normal. Amin, insya Allah. Karena sangat sulit memang kalau seperti Bunda ketemu banyak orang, sama juga nih Bunda posisi seperti kami. Tiap hari bertemu banyak orang kan, Ya, bertukar-tukar. tapi kan orang harus tahu bahwasanya standar wartawan jaga jaraknya sampai di mana, tempatnya harus ditempatkan di mana. Jadi sehingga wartawan juga nyaman kan, nggak mungkin orang nggak boleh diakses berita gara-gara karena nggak mau berdekatan. Nah, jadi ini kan Dedi kan juga jauh. Iya ya. jauh nih. Ini karena di zoom ini ya. Udah 2 meter nih sebenarnya. Oke Bunda, terakhir nih sebelum kita pamit. Ini 2000 masih panjang lah perjuangan Bunda ya di sana. Setelah itu rencananya kemana Bunda? Dengar-dengar ini ke Aceh 1 Bunda. Oh enggak. Jadi menteri. Kayaknya udah cocok lah, kita udah kayaknya Aceh seru ya Kak ya kalau udah dipimpin gubernur perempuan ya. Ya sangat seru karena beliau merupakan ini saya juga kan. Saya bangga sama beliau sebagai seorang perempuan, beliau cukup luar biasa bagi saya. Saya juga ingin mencontoh beliau, jejak beliau. Siap. Insya Allah biarpun tidak seperti beliau, setidaknya saya akan mencontoh sikapnya, teladannya dan lain-lain. Iya. Luar biasa. Jadi jangan suka provokator nih. Ya tapi kalau kesempatan ada kenapa tidak kan gitu. Jadi yang namanya orang politik itu kesempatan politik kan tetap selalu ada kesempatan. Tapi apakah waktu itu yang pas, apakah kita akan mengambil kesempatan itu ataukah tidak, ya ini kan semua sedang berjalan gitu. Biarlah bergulir. Hari ini hari ibu, perempuan itu benar-benar harus cerdas, perempuan harus mengambil semua kesempatan yang bisa ada peluang dan jangan cengeng, never give up. Artinya kita adalah pejuang bukan pecundang, dan tolong juga hargai perempuan. Di saat perempuan mau memimpin, saat perempuan maju, ayo dukung gitu. Jangan justru keluar ayat Arijalu kaum andalan nisa. Ayat andalan itu Pak. Itu andalannya laki-laki itu pecundang. Jadi harus kita tuh selalu berjiwa pemenang gitu ya. Persoalan kalah menang itu urusan Allah, tapi berjuang itu wajib. Jadi artinya memang bagi saya kesempatan apapun itu kan Allah udah tentukan, jadi mengalir saja kalau kata Dedi harus maju ya maju gitu. Kalau kata saya nanti nggak salah. Ya yang jelas ini seperti yang saya tahu Ibu Eliza ini punya keinginan selalu dari dulu nih, sering berapa kali saya dengar selalu berbuat untuk umat apapun Bu ya, sekecil apapun. Jadi selama hidup masih bermanfaat untuk rakyat, untuk masyarakat, jalan manapun itu Bu ya. Dulu anggota DPRK, wakil wali kota,
kemudian menjadi wali kota dan kini menjadi anggota DPR RI. Insya Allah apapun yang dilakukan ke depan Bu, semoga selalu sehat, Amin, lancar, amin, kan, amin. dilindungi oleh Allah, dan rakyat Aceh masih selalu merindukan lah Mbak tua-tua untuk Insya rakyat Allah, Aceh. insya Wah, terima kasih Ibu. Kasih deh. Ya, kita udah ngobrol-ngobrol sejenak dengan Ibu Iliza Saaduddin Jamal yang dari kawasan Riung Gunung, Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar. Saya Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.